Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengakui Yesus adalah Tuhan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dari Roma 10 ayat 4-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia. Dia tidak menghendaki manusia mengalami kebinasaan kekal. Untuk itulah Ia membuka jalan keselamatan bagi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Allah menawarkan keselamatan dengan jalan yang mudah, sangat sederhana, hanya dengan mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat ke-10. Namun sayang saudaraku, banyak kita lihat orang-orang manusia di dunia ini, oleh karena gengsi dan keangkuhannya, banyak mereka menolak keselamatan itu. Mereka tidak mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma ditolak mentah-mentah oleh mereka. Lalu manusia berusaha mereka-reka jalan sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. Ada dengan cara berbuat baik kepada semua orang, ada dengan cara menyumbang dengan uangnya. Banyak hal yang mereka lakukan, padahal jelas dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saudara, Injil keselamatan telah diberitakan dengan berbagai cara ke seluruh penjuru dunia. Terlebih di masa-masa pandemi ini saudara, sekarang setiap gereja bergerak di bidang media sosial, lewat Facebook, YouTube, Instagram, bahkan Twitter. Mereka memakai media sosial ini saudara untuk memberitakan firman Tuhan dengan memakai radio saudara. Begitu banyak cara sekarang untuk dipakai setiap gereja-gereja untuk memberitakan keselamatan Tuhan. Terlebih di masa pandemi saudara, kita beribadah di online, kita banyak di rumah, kita banyak mendengarkan pujian, banyak mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Namun orang masih mengeraskan hati dan sengaja tidak mau mendengar. Bahkan mungkin sengaja tidak mau beribadah lagi. Kalau mereka mendengar lagu-lagu rohani, mungkin mereka ganti dengan lagu-lagu dunia. Mereka lebih senang mendengar lagu-lagu dunia. Mereka lebih senang mendengarkan berita-berita yang aneh-aneh. Mereka senang membaca hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang menakutkan, daripada mereka membaca firman Tuhan. Mereka berpikir setelah mati semuanya berakhir. Neraka dan sorga dianggapnya isapan jempol semata. Salah besar saudara. Sorga neraka adalah realita yang harus dihadapi setiap orang setelah kematian. Pikirkan baik-baik sebelum terlambat saudara, bahwa kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Keputusan saat ini menentukan tempat tinggal kita kelak saudara. Jangan sampai pola pikir kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Jangan kita terpikat oleh jabatan, oleh cinta akan uang,
oleh setiap harta-harta dunia ini saudara. Tapi biarlah pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita mengerti dan kita tahu bahwa hidup ini di dunia ini adalah sementara. Karena kita tahu ada kehidupan yang kekal. Kita yang memilih saudara, kita mau kekal di surga atau mau kekal di neraka. Tapi enggak usah takut saudaraku. Pagi ini ada kabar sukacita, ada kabar gembira bahwa ketika kita percaya mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya dan mengikuti segala perintah-perintahnya, saya boleh katakan sorga akan menjadi tempat kita untuk kita hidup kekal selama-lamanya. Percayakah engkau saudara? Minta Roh Kudus untuk engkau boleh berpercaya. Minta Roh Kudus untuk boleh bekerja dalam kehidupanmu, sehingga engkau mengerti dan mengenal siapa Yesus dalam kehidupanmu. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan menuntun kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh menerima keselamatan hidup yang kekal oleh lewat kematian pengorbanan darah Yesus, oleh lewat mulut kami yang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini kepada keluarga, orang-orang sekitar kami, teman-teman sekerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga kami boleh memberitakan bahwa keselamatan Tuhan Yesus sudah datang dan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.